Ambil keranjang. Jadi tiga puluh satu. Sama ini boleh? Boleh, Bu. Mana yang kecil aja? Bawanya repot tapi. Mana yang kecil aja? Ya udah lihat nih. Nanti jangan banyak-banyak. Kasih makanan aja. Nih mau sama ini. Mana yang kecil aja? Dua aja bang. Atau bisa di itu barcode gitu. Kirim saja kali, Bu. Ah, kirim aja. Ya, rasanya kalau ketemu dengan para pengusaha rasanya berbahagia. Nah, kita menjadi optimis ya.
Indonesia ya 2000 generasi bahwa kita akan bisa menduduki ya 5 besar ya menjadi ekonomi yang terbesar di dunia. Tepuk tangan buat kita bersama ya. Karena kalau bagaimana hari ini ya kita kemudian memotivasi bahwa kita semua harus memiliki jiwa entrepreneur ya, memiliki jiwa-jiwa selling ya, jiwa-jiwa bagaimana meningkatkan kapasitas kita ya dalam rangka untuk melihat potensi yang ada ya. Dengan adanya perkembangan digitalisasi kita rasakan betul ya akan muncul ya potensi-potensi yang pertanyaannya adalah mampukah kita memanfaatkan kondisi yang ada, mampukah kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada ya? Mampukah kita untuk memanfaatkan momentum yang ada ya, karena di satu sisi kita juga melihat ya banyak juga ya kalau kemudian hari ini banyak kegiatan-kegiatan yang formal juga hilang, akan muncul baru kegiatan-kegiatan baru yang kemudian bisa menjadi diisi oleh kita semua. Yang paling penting adalah adanya kemauan. Yang penting adalah kita mau melangkah. Dimulai dengan langkah yang kecil, ya itu akan membuat potensi yang baru. Ya satu contoh tadi, ya bagaimana pemerintah Kota Bekasi untuk dapat menggerakkan keekonomian yang ada dengan menciptakan sesuatu yang sederhana. Ya ini yang namanya tadi ronggeng beken, ronggeng Bekasi keren. Ya pada saat kita kemudian muncul kegiatan turunannya, anak-anak kemudian mereka belajar. Pada saat itu mereka kemudian akan keekonomian. Muncul bagaimana media, bagaimana kemudian hari ini ya muncul tuh ya, untuk menyewa baju-baju untuk penarinya, muncul salon-salon yang kemudian untuk merias wajah para penarinya, kemudian muncul bagaimana hubungan interaksi di antara anak dan orang tua karena kemudian anak-anaknya minta diantar. Jadi itu muncul tadi ya. Pada waktu 2018 di launching ya. Kemudian kita adakan satu event menari bersama 1.500 penari ronggeng beken. Kemudian muncul lagi 2019 2.500 penari. Dan kemarin karena 2020 2021 ada Covid, begitu 2022 ada yang namanya PNBK ya. Yaitu satu konsep Pesona Bekasi Keren. Pesona Nusantara Bekasi Keren melibatkan hampir 5.000 penari ronggeng beken. Disitulah yang namanya sirkuler ekonomi kemudian bergerak. Sirkuler ekonomi yang menggerakkan hari ini kita memiliki 2,4 juta jiwa adalah merupakan pasar yang luar biasa. Ya, sehingga kebutuhan kehidupan warga masyarakat Kota Bekasi mestinya bisa kita yang kemudian memenuhi. Yang penting itu tadi, bagaimana kita konsisten, bagaimana kita komitmen, bagaimana kita selalu berkelanjutan dan selalu memperbaiki, selalu ada ingin melakukan penyempurnaan terhadap produk-produk yang kita miliki. Pemerintah berupaya ya terkait dengan apakah itu pemodalan. Ya pemerintah sudah ada yang namanya dana bergulir. Ya sekarang itu hampir sudah ada sekitar 27 miliar ya yang mampu kemudian mengakselerasi ya untuk kemudian program-program UMKM yang ada. Pemerintah punya Bank Syariah Patriot yang memberikan kemudahan ya kepada warga masyarakat ya kemudian kalau hari ini ingin berusaha. Pemerintah juga di satu sisi dan terus kita undang Bapak Resto Krisna Kusuma SH MSIAK, staf ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreatif. Dan terus kita undang Mas Rifki Ardiansyah, founder dari Peluang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan juga kita undang Bapak Dr. Insinyur Edi Priyono ME, Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Dan tentunya Dika, hari ini kalau biasa kan kita tentunya gong ya biasanya ya. Kalau hari ini karena kita nih rangkaian acaranya bisnis UMKM. Betul, hari ini kita akan melangsungkan peresmian
Go Digital dengan melangsungkan ketuk wajah dan alat masak. Seru ya? Belum Bapak ya. Dan tentunya dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama meresmikan rangkaian acara Peluang Bekasi Keren Go Digital. 3, 2, 1. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Peluang Bekasi Keren Go Digital resmi dibuka. Wow, luar biasa. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu luar biasa pada pagi hari ini. Kesana ya kali ya, karena pakai ketuk wajah ya. Mau akapela sekali Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Dr. Haji Triadianto Cahyono SEMM, PLT Wali Kota Bekasi, yang tentunya hari ini langsung meresmikan rangkaian acara kita ini kan? Betul sekali Kak Aldi. Untuk itu kita persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk segera menempati tempat duduk, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Triadianto Cahyono SEMM sudah. Senang sekali, alhamdulillah, di pagi hari ini yang berbahagia kita berkumpul dengan para narasumber yang luar biasa, ya. Founder Peluang. Peluang investasi ya. Bukan. Saya kalau dengar market, ya, tentunya di pasar lokal dan pasar global. Saya bertanya pertama kali kepada Pak Krisna. Suka atau tidak suka masuk ke dalam era digital. Jadi kalau Anda berdagang secara konvensional itu sampai sekarang mimpi untuk misalnya go global misalnya. Yang penting kuasai pasar dalam negeri dulu. Kuasai pasar dalam negeri, kemudian nanti pemerintah daerah misalnya banyak memanfaatkan P3DN tadi, produk dalam negeri yang nanti akan. Jadi kalau strategi pemasaran itu harus ditanyakannya ke pengusaha. Kalau ada Pak Sandi, Pak Menteri, nah itu beliau cocok karena beliau selain menteri ya beliau pengusaha. Nah, kalau kita ini, nah gitu ya. Jadi sama dengan Pak Krisna ya. Jadi intinya kalau orang jualan itu, saya dulu sering belajar dari senior saya ya, salah satunya dari saya pengalaman dari dari ilmu dari para pelaku usaha yang lebih ahli ya, 3 tadi itu diingat-ingat, bisa bikin, bisa jual. Silakan Mas. Tolong dong Mas Rifki kasih kita nih para hadirin pelaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika punya bisnis bisa dikembangkan di platform Peluang. Let's say salah satunya kami punya program baru, katakan Ibu Bapak punya usaha nasi uduk pinggir jalan, sudah 5-10 tahun jualannya begitu-begitu aja. Kita bisa bantu rebranding, kita beda penjualannya juga jadi lebih tidak terlalu banyak kompetitornya, jadi lebih masif.